Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imamil muttaqin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, zakat sewa, khusus sewa rumah, itulah topik kita kali ini. Sebelumnya mari kita simak sejenak kalamullah dalam surat Al-Mu'minun atau surat ke-103. Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat 1 sampai 4 dan seterusnya dari surat Al-Mu'minun ini adalah mengisahkan atau tepatnya menginformasikan tentang kebahagiaan orang-orang beriman, di mana Allah bersungguh-sungguh mengatakan sungguh berbahagia orang-orang beriman. Siapakah orang-orang beriman yang memperoleh kebahagiaan, kemenangan atau keberuntungan itu? Mereka adalah yang memiliki beberapa ciri. Terutama cirinya itu dia selalu sholat dengan penuh kekhusyuan. Yang kedua, orang itu menjauhkan dirinya dari perkataan, perbuatan, apalagi tindakan yang tidak berguna. Kemudian mereka juga adalah orang-orang beriman yang memperaih kebahagiaan itu adalah orang-orang yang selalu siap untuk membayarkan zakat yang menjadi kewajibannya sebagai seorang beriman. Semua kita tahu bahwa Islam itu akan berdiri kokoh dan tegak manakala ditopang oleh 5 pilar. Yang pertama membaca kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat seperti surat dikatakan surat Al-Mu'minun tadi, yang ketiga membayarkan zakat, sebelum yang keempat dan kelima masing-masing puasa Ramadan dan pergi haji ke tanah suci. Kali ini kita khusus berbicara tentang kewajiban zakat dari hasil penyewaan yang kita punya, misalnya menyewakan rumah, menyewakan gedung, menyewakan tanah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita memiliki harta, kemudian harta ini seperti yang dalam kesempatan lain sudah saya katakan, bahwa harta itu meliputi berbagai macam bentuk. Salah satunya dalam bentuk bangunan, bisa ruko, bisa gedung-gedung yang lain. Nah, kalau kita memiliki gedung, lalu gedung itu kita sewakan kepada orang lain atau pihak lain, dan pastinya kita mendapatkan penghasilan dari penyewaan rumah, penyewaan gedung, atau bahkan penyewaan mobil dan lain-lain sebagainya, maka itu wajib hukumnya bagi kita untuk mengeluarkan zakat dari sewaan rumah itu. Terkadang orang berbicara tentang nisab, ya itu memang penting dalam ukuran nisab, tetapi sebenarnya dalam zaman modern sekarang ini hampir dapat dikatakan nyaris tiadalah kontrakan atau sewaan yang kira-kira standarnya tidak mencapai standar nisab itu. Maksud saya, hampir rata-rata rumah atau gedung atau kontrakan yang kita sewakan kepada orang lain itu rata-rata umumnya bisa dikatakan sudah mencapai nisab, karena memang dia memiliki uang untuk membangun gedung atau rumah kontrakan dimaksud. Begitu pula dengan yang lain-lain. Nah, zakatnya kira-kira kayak apa? Ya, mirip atau bahkan sama dengan zakat yang lain. Umumnya ulama tetap memberikan kewajiban zakat kepada kita sebanyak 2,5%
dari penghasilan kontrakan itu. Misalnya mudahnya kita memiliki sebuah gedung, yang gedung itu lalu kita sewakan untuk acara-acara, misalnya ada orang ulang tahun atau mungkin untuk acara resepsi atau bahkan untuk yang lain-lain, meeting dan lain sebagainya. Lalu kita mendapatkan sewa dari para pihak yang menyewa itu. Nah, setelah dikeluarkan biaya-biaya perawatan, ya namanya tentu ada uang, ada kos yang dikeluarkan oleh kita. Misalnya apa itu kos itu? Ya pasti setiap rumah, setiap gedung ada perawatannya. Khusus untuk biaya-biaya perawatan itu tentu tidak masuk ke dalam kategori penghasilan yang harus dizakati. Penghasilan dizakati itu adalah setelah kita ambil perhitungan pembiayaan yang sudah dikeluarkan yang tidak menghasilkan apa-apa, dengan kalimat lain masuk dari orang yang menyewa, tetapi dia kita keluarkan karena untuk pembiayaan, tidak tersisa uang itu. Nah, karena sudah untuk membiayai gedungnya itu sendiri, nah nanti kalau ada sisanya itulah yang sisanya kita hitung, kita keluarkan zakatnya 2,5%. Lagi-lagi perlu kita ingatkan di sini karena beragam sekarang kontrakan, mulai dari yang tahunan atau lebih banyak dari itu 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun bisa jadi, ada yang tahunan. Tidak kalah banyak juga sekarang yang sudah bulanan sistemnya itu, bahkan di dalam kondisi tertentu atau di tempat-tempat tertentu ada yang penyewaan rumah itu dilakukan dalam bentuk jam, tidak lagi dalam bentuk hari. Nah, untuk memudahkan pengeluaran zakat yang harus kita bayar sebagai perolehan pendapatan kita dari sewaan rumah, sewaan gedung, sewaan gudang dan lain-lain sebagainya itu, maka kita keluarkanlah sesuai dengan penghasilan yang kita peroleh itu. Maksud saya, kalau sekiranya kita menyewakannya per jam, tidak apa-apa dibayar, dikeluarkan pada jam itu misalnya. Kalau itu harian, keluarkan harian. Kalau itu mingguan, keluarkan mingguan. Kalau itu bulanan, keluarkan bulanan. Kalau itu tahunan, keluarkan tahunan. Meskipun seperti yang selalu kita katakan atau kita dengar, kita sampaikan, ya memang mau berpatokan kepada tahunan, boleh 1 tahun itu dihitung penghasilan kita berapa, karena rata-rata biasanya orang menyesuaikan dengan perhitungan pajak, di mana pajak itu pada dasarnya adalah untuk hal-hal yang seperti itu, kategori waktunya dikategorikan dalam waktu tahunan, terutama pajak bumi dan bangunan itu sifatnya ada tahunan. Kalau itu harus diparalelkan dengan kewajiban kita untuk mengeluarkan pajak. Para pemirsa yang saya hormati, tetapi ada banyak manfaat yang bisa kita raih dari pengeluaran zakat yang kita mengikuti dengan saat-saat waktu perolehan uang itu kita terima. Misalnya saja, semakin zakat itu dikeluarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, selain akan bermanfaat langsung kepada para mustahik, karena mustahik itu sebenarnya tidak musiman, tidak hanya dalam bulan Ramadan saja, atau tidak lagi musim-musim hujan saja, musim-musim banjir saja seperti beberapa waktu yang lalu terjadi di negara kita ini, bahkan di negara-negara lain juga. Selain itu juga manfaatnya dirasakan mustahik secara langsung dan secara kontinu. Kita juga sebagai pemilik harta, pemilik sewaan rumah, pemilik sewaan gedung atau penyewa yang pemilik sewa gudang, itu insya Allah terasa ringan untuk mengeluarkannya. Kalau tidak dikeluarkan dalam waktu yang sama secara serentak, boleh jadi terasa jumlahnya begitu besar atau bahkan dirasa membesar, lalu seakan-akan timbul rasa sayang di dalam diri kita, karena itu bisa jadi sedikit banyak mempengaruhi. Boleh jadi orang-orang tertentu yang katakanlah misalnya belum membiasakan dirinya dengan pengeluaran zakat yang besar jumlahnya, lalu seakan-akan merasa sayang untuk mengeluarkan zakat dalam waktu yang ditumpuk sekian lama, dalam 1 tahun itu. Sebaliknya, kalau itu walaupun kita tidak analog persis dengan hasil-hasil pertanian misalnya yang dikeluarkan pada masa-masa memanen, tetapi imbasnya akan baik buat para mustahik maupun para muzaki, mutasoddiq dan munfik itu sendiri.
para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, kembali ke persoalan sewa rumah, sewa gedung, sewa gudang, atau sewa peralatan apapun di zaman modern sekarang sangat luar biasa. Mudah-mudahan terus kita kembangkan, kita pelihara, kita rawat, dan kita jangan sampai lupa kita catat untuk pengeluaran zakatnya, terutama di saat mendapatkan uangnya itu sendiri selambat-lambatnya dengan waktu yang biasa disebut dengan haul, yaitu 1 tahun lamanya. Tetapi tetap berkali-kali saya imbau, kalau bisa begitu kita mendapatkan uang sewa itu, alangkah baiknya dikeluarkan juga zakatnya kepada lembaga-lembaga yang sangat kompeten, yang sangat profesional untuk mengenai hal seperti itu. Salah satunya adalah dompet duafa, yang kita tahu dompet duafa ini adalah lembaga amil zakat yang bukan saja cukup tua usianya, melainkan juga betul-betul profesional, dikenal oleh masyarakat luas, insya Allah amanah, dan ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, prosedural, dan sekaligus juga proporsional. Demikian tausiah terkait dengan zakat, sewa rumah, sewa gudang, sewa gedung, dan sewa lain-lain ini kami sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa dapat memahami dengan baik dan benar, serta menyimaknya sedemikian rupa, dan pada saatnya nanti berbondong-bondong, kalau tidak bisa menghitung sendiri, datang ke lembaga-lembaga amil zakat, khususnya kepada lembaga amil zakat dompet duafa yang saya sebutkan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan bersama-sama kita mencoba. Saya zakat di dompet duafa Indonesia Move On, sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Ayah, kenapa sih kita harus mencuci sayuran dan buah-buahan ini? Supaya kita bisa memastikan bahwa sayur dan buah-buahan yang akan kita makan nanti sudah bersih dari segala kotoran. Oh, begitu. Bunda juga sudah transfer zakat penghasilan Bunda loh. Alhamdulillah. Ke dompet duafa kan Bunda? Ya iyalah, kita kan kalau zakat selalu ke dompet duafa. Program dan laporannya jelas, manfaatnya luas. Sumber yang bersih, lebih aman, lebih barokah. Zakat penghasilan dompet duafa. Aku ingin hartaku bukan hanya bersih, tapi juga berkah. Aku ingin bisa berbagi hari ini, sekaligus bisa bermanfaat selamanya. Aku ingin kemuliaan, tapi ridha Allah di dunia dan di akhirat nanti adalah segalanya bagiku. Ini alasanku, misiku, dan doaku. Semoga wakafku sempurnakan zakatku.